Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Weti Dwi Yuningsih. Kali ini saya akan mendokumentasikan bagaimana cara saya membuat analisis capaian pembelajaran CP biologi di fase E. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa CP terbaru 2024 keluar. Jadi ya terpaksa nih kita bikin yang baru lagi ya, karena memang ada materi yang tidak ada menjadi ada dan ada menjadi tidak ada gitu. Nah, untuk CP terbaru 2024 ini jangan sampai seperti saya awal-awal saya bingung fase E-nya kemana gitu, fase E biologinya kemana gitu. Ternyata sekarang ini fase E itu bukan biologi, fisika, kimia, tetapi disebutnya sebagai IPA itu ya. Jadi Bapak Ibu nanti kalau yang mau file untuk CP terbaru nanti saya akan taruh di deskripsi. Dan untuk IPA itu ada di halaman 212. Nah itu ya. Jadi IPA ini terdiri dari biologi, kimia, dan fisika. Nah, seperti ini ya. Di fase E-nya itu terdapat capaian pembelajaran peserta didik memahami proses klasifikasi makhluk hidup, peranan virus, bakteri, dan jamur dalam kehidupan, ekosistem, dan interaksi antar komponen, serta faktor yang mempengaruhi dan pemanfaatan bioteknologi dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, untuk selanjutnya itu adalah bagian kimia dan fisika. Jadi biologinya ternyata di sini kita bisa lihat terdapat materi klasifikasi makhluk hidup, peranan virus, bakteri, jamur, ekosistem, dan bioteknologi. Nah ini ya yang saya bold. Nah ini adalah yang untuk biologi. Jadi ada 6 materi ya, 6 bab, yaitu klasifikasi makhluk hidup, kemudian yang kedua adalah virus, yang ketiga adalah bakteri, yang keempat jamur, yang kelima ekosistem, dan yang keenam adalah bioteknologi. Nah, sekarang kita akan buat analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran ya. Sebenarnya sudah saya buat, nanti tinggal nah ini ya, ini adalah analisis capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nanti filenya bisa saya taruh di blog saya ya, wetiyuningsih.com. Jadi bisa diunduh. Oke. Nah, template-nya ini yang saya pakai fase E, kemudian kelas 10. Mata pelajaran adalah IPA biologi, penyusunnya saya. Kemudian capaian pembelajaran CP yang tadi kita copy pastekan ke sini ya. Nah, ini yang di bold itu adalah materinya. Kemudian untuk keterampilan proses ya. Keterampilan proses ini tinggal di copy yang sebelah sini. Nah, ini di CP kan terdapat keterampilan proses dari mengamati, mempertanyakan, memprediksi, merencanakan, memproses, mengevaluasi, mengkomunikasikan. Itu kita copy paste semua, kemudian kita taruh di sini ya, di keterampilan proses. Nah ini di keterampilan proses, mengamati, mempertanyakan, memprediksi ya. Nah, ini semuanya. Setelah sudah dicopas untuk keterampilan prosesnya, kita akan masuk ke identifikasi ya. Elemen pemahaman IPA biologi ya. Di sini kita bisa lihat ada 6 bab atau materi. Yang pertama adalah materi klasifikasi makhluk hidup. Kemudian yang kedua adalah peranan virus dalam kehidupan. Bab yang ketiga adalah peranan bakteri dalam kehidupan. Bab yang keempat peranan jamur dalam kehidupan. 5 ekosistem dan interaksi antar komponen, dan yang keenam pemanfaatan bioteknologi. Nah, karena berhubung saya sudah alhamdulillah mempunyai video pembelajaran yang lengkap, maka kontennya saya ambil dari video pembelajaran yang saya punya gitu ya. Ini adalah video-videonya. Kemudian untuk yang kolom sebelah sini adalah materi atau unit pembelajaran, itu adalah submaterinya
Misalnya, untuk klasifikasi makhluk hidup, pertama kita akan mempelajari tentang manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup. Kemudian kita akan mempelajari urutan takson hewan dan tumbuhan. Yang ketiga, tata nama binomial nomenklatur. Yang keempat, perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Dan yang terakhir, 6, pembuatan kladogram. Begitu juga dengan materi peranan virus dalam kehidupan. Ada submateri yang akan dipelajari adalah asal bentuk dan struktur virus, reproduksi virus, klasifikasi virus, peranan virus yang menguntungkan, peran virus yang merugikan atau penyakit pada manusia, penyakit pada hewan dan tumbuhan yang disebabkan oleh virus, pencegahan dan pengobatan infeksi virus, pandemi COVID-19, dampak dan solusinya, pembiakan virus, viroid, dan prion. Selanjutnya untuk bab yang 4, bakteri, itu ada bentuk dan struktur bakteri, cara hidup bakteri, reproduksi bakteri, klasifikasi Eubacteria, klasifikasi Archaebacteria, peranan bakteri yang menguntungkan dan peranan bakteri yang merugikan. Selanjutnya untuk bab selanjutnya ya, ini yang tadi bab 3, mohon maaf, ini bab 4 di semester 2, ada peranan jamur dalam kehidupan. Submaterinya adalah pendahuluan fungi, reproduksi fungi, zigomicota dan deuteromicota, ascomicota, basidiomicota. Selanjutnya yang kelima itu bab ekosistem dan interaksi antar komponen. Submaterinya adalah pengertian ekologi, faktor abiotik ekosistem, faktor biotik ekosistem, interaksi antar spesies dalam ekosistem, rantai makanan dan jaring-jaring makanan, piramida ekologi, produktivitas ekosistem, daur biokimia, suksesi primer dan sekunder, praktikum pembuatan hasil karya, jaring makanan dan daur biokimia dengan stem, komponen ekosistemku. Selanjutnya, yang terakhir, bab terakhir adalah pemanfaatan bioteknologi. Submaterinya adalah bioteknologi konvensional bidang lain, bioteknologi modern transgenik, teknik DNA rekombinan, kultur jaringan tumbuhan, cloning dan bayi tabung, hibridoma dan teknik plasmid, peranan mikroorganisme dalam bioteknologi, praktikum bioteknologi konvensional menggunakan STEM, kemudian dampak negatif bioteknologi. Selanjutnya kita akan copas elemen keterampilan proses yang tadi, yang mengamati, mempertanyakan, itu kita copas semua sampai sini. Oke, semuanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran atau TP. Nah, jadi materi yang tadi kita pelajari ya, lebih mudahnya seperti ini. Misalnya tadi materi untuk klasifikasi makhluk hidup ya. Nah, ini kita kopikan ya, kita kopikan, kemudian kita taruh dipastekan di sini ya, di tujuan pembelajaran. Nah, kemudian materi ini kita tambahkan kata peserta didik dapat dan dengan KKO atau kata kerja operasional. Nah, perlu diketahui untuk yang KKO, karena di sini di CP-nya ya, CP-nya itu tertulis di sini peserta didik memahami. Jadi KKO-nya adalah memahami. Itu masuknya ke C2 ya, karena memahami. Apakah boleh lebih? Boleh. Jadi KKO itu boleh, bebas ya. Kompetensi itu kan diharapkan di kurikulum Merdeka itu harus banyak, beragam dan meningkat gitu ya. Jadi bisa dari C1, C2, C3, mau sampai C4, C5, C6 juga boleh gitu. Nah, kita ambil yang tadi untuk TP, tujuan pembelajaran yang klasifikasi makhluk hidup. Setelah kita copy pastekan di sini, kita tambahkan peserta didik dapat dengan KKO. Misalnya, untuk manfaat dan dasar klasifikasi makhluk hidup, kita tambahkan kata kerjanya mengidentifikasikan. Jadi, kemudian untuk penomoran numbering tujuan pembelajaran bebas ya Bapak Ibu. Kalau saya ini menggunakan 10 karena kelas 10. Kemudian titik 1 itu adalah babnya, bab klasifikasi makhluk hidup, dan TP yang pertama 1. Jadi 10.1.1. Kemudian 10.1.2 peserta titik dapat menyebutkan urutan takson hewan dan tumbuhan.
Kemudian 10.1.3 peserta didik dapat menyebutkan tata nama binomial nomenklatur. 10.1.4 peserta didik dapat menjelaskan perkembangan klasifikasi makhluk hidup. 10.1.5 peserta didik dapat membuat kladogram. Nah, bisa dilihat ya keanekaragaman dari KKO atau kata kerja operasional. Tuh. Kemudian standarnya 2 karena memang di C2 memahami ya. Oke. Kemudian bab yang kedua, peranan virus dalam kehidupan. 10.2.1 karena kelas 10 bab yang kedua TP1 ya. Peserta didik dapat menjelaskan asal, bentuk, dan struktur virus. 10.2.2 peserta didik dapat menjelaskan reproduksi virus. 10.2.3 peserta didik dapat menyebutkan klasifikasi virus. 10.2.4 peserta didik dapat menyebutkan peranan virus yang menguntungkan dan merugikan. 10.2.5 peserta didik dapat memahami penyakit pada hewan dan tumbuhan. 10.2.6 peserta didik dapat memahami pencegahan dan pengobatan infeksi virus. 10.2.7 peserta didik dapat menjelaskan pandemi COVID-19 dampak dan solusinya. 10.2.8 peserta didik dapat memahami pembiakan virus. 10.2.9 peserta didik dapat menjelaskan perbedaan virus, viroid, dan prion. Selanjutnya bab yang ketiga, peranan bakteri dalam kehidupan. 10.3.1 peserta didik dapat menjelaskan bentuk dan struktur bakteri. 10.3.2 peserta didik dapat memahami cara hidup bakteri. 10.3.3 peserta didik dapat menyebutkan reproduksi virus. 10.3.4 peserta didik dapat melaksanakan praktikum pengamatan bakteri. 10.3.5 peserta didik dapat menyebutkan klasifikasi Eubacteria. 10.3.6 peserta didik dapat menyebutkan klasifikasi Archaebacteria. 10.3.7 peserta didik dapat memahami peranan bakteri yang menguntungkan. 10.3.8 peserta didik dapat memahami peranan bakteri yang merugikan. Selanjutnya bab yang keempat, peranan jamur dalam kehidupan. 10.4.1 peserta didik dapat menjelaskan pendahuluan fungi. 10.4.2 peserta didik dapat mengidentifikasi reproduksi fungi. 10.4.3 peserta didik dapat memahami zygomicota. 10.4.4 peserta didik dapat memahami deuteromycota. 10.4.5 peserta didik dapat menerapkan ascomycotia. 10.4.6 peserta didik dapat menerapkan basidiomycota. 10.4.7 peserta didik dapat melaksanakan praktikum pengamatan jamur. Kemudian untuk yang bab yang kelima, ekosistem dan interaksi antar komponen. 10.5.1 peserta didik dapat mengidentifikasikan pengertian ekologi. 10.5.2 peserta didik dapat membedakan antara faktor biotik dan abiotik. 10.5.3 peserta didik dapat menjelaskan interaksi antar spesies dalam ekosistem. 10.5.4 peserta didik dapat mencontohkan rantai makanan dan jaring-jaring makanan. 10.5.5 peserta didik dapat menerangkan piramida ekologi. 10.5.6 peserta didik dapat menjelaskan produktivitas ekosistem. 10.5.7 peserta didik dapat menyebutkan daur biogeokimia. 10.5.8 peserta didik dapat membedakan antara suksesi primer dan suksesi sekunder. 10.5.9 praktikum pembuatan hasil karya jaring makanan dan daur biokimia STEM. Yang keenam, bab yang terakhir adalah pemanfaatan bioteknologi. 10.6.1 peserta didik menjelaskan bioteknologi konvensional. 10.6.2 peserta didik mengenali bioteknologi modern yaitu transgenik. 10.6.4 peserta didik dapat menceritakan teknik DNA rekombinan. 10.6.5 peserta didik dapat menjelaskan teknik kultur jaringan tumbuhan. 10.6.6 peserta didik dapat menjelaskan cloning dan bayi tabung. 10.6.7 peserta didik dapat memahami hibridoma dan teknik plasmid. 10.6.8 peserta didik dapat menyebutkan peranan mikroorganisme dalam bioteknologi. 10.6.9 peserta didik dapat melaksanakan praktik bioteknologi konvensional STEM. 10.6.10 peserta didik dapat menyebutkan dampak negatif bioteknologi. Oke. Kalau sudah, berarti sudah selesai analisis CP, capaian pembelajaran dan pembentukan TP atau tujuan pembelajaran.
Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menginspirasi Bapak Ibu semua ya. Bisa dicek untuk bisa diunduh filenya. Untuk CP-nya bisa ada di file deskripsi. Untuk yang lainnya seperti file analisis capaian ada di blog saya wetiyuningsi.com. Terima kasih, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.